Selamat datang kembali di channel Cipta Militer. Indonesia tengah bersiap menyambut babak baru dalam sejarah kekuatan maritimnya. Sebuah kapal induk ringan Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi, ditargetkan tiba di tanah air sebelum peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober mendatang. Jika semua berjalan sesuai rencana, momen ini akan menjadi tonggak penting transformasi Indonesia menuju kekuatan Blue Water Navy. Kapal ini bukan nama asing di dunia militer. Diluncurkan pada 1983, Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk pertama Italia yang dirancang untuk mengoperasikan pesawat Vertical Take Off and Landing atau VTOL, serta berbagai jenis helikopter tempur dan angkut. Dengan panjang lebih dari 180 meter dan bobot sekitar 13.800 ton, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 30 knot atau sekitar 56 km per jam. Tak hanya berfungsi sebagai landasan pacu terapung, kapal ini juga dibekali sistem persenjataan pertahanan diri, termasuk peluncur rodal otomat dan torpedo. Sebelum resmi dialihkan ke Indonesia, kapal ini menjalani proses retrofit di Taranto, Italia, guna menyesuaikan sistem navigasi, komunikasi, dan kebutuhan operasional di wilayah tropis. Proses hibah ini melibatkan kerjasama erat antara Angkatan Laut kedua negara. Meski berstatus hibah, Indonesia tetap harus menginvestasikan dana untuk modernisasi dan integrasi sistem agar kompatibel dengan pertahanan nasional. Namun, menerima kapal induk bukan sekedar menerima alutsista raksasa. Pemerintah juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjalani pelatihan intensif demi memastikan kapal ini dapat beroperasi optimal. Kapal induk adalah simbol kekuatan, tetapi juga menuntut kesiapan teknologi, logistik, dan strategi jangka panjang. Di tengah antusiasme publik, muncul wacana penamaan kapal ini sebagai KRI Jenderal Sudirman, mengambil nama Panglima Besar pertama Indonesia, Jenderal Sudirman. Nama itu dianggap melambangkan semangat perjuangan, keteguhan, dan kepemimpinan, nilai yang sejalan dengan peran kapal induk sebagai markas komando bergerak di lautan. Meski demikian, tantangan besar menanti. Pengoperasian kapal induk membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan dukungan gugus tempur lengkap seperti kapal pengawal, sistem logistik, hingga perawatan berkelanjutan. Tanpa itu, kapal induk beresiko lebih sering bersandar dibanding berlayar. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Oktober 2026 menjadi saksi sejarah ketika sang jenderal laut benar-benar berlabuh di perairan Nusantara? Jika terwujud, kehadiran Giuseppe Garibaldi bukan hanya simbol prestis, melainkan pesan tegas bahwa Indonesia serius membangun kekuatan maritim yang mampu menjaga kedaulatan dari Sabang sampai Merauke dan bahkan melampauinya. Nah, menurutmu gimana? Bentrokan pendapatmu di kolom komentar.